warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Munarif dari Forum News Network. Politisi PDIP Adian Apitupulu mengingatkan relawan agar tidak menarik-narik Presiden Jokowi dalam urusan pencapresan. Sikap para relawan yang katanya ini masih menunggu arahan Presiden Jokowi, itu dalam penilaian Adian itu bisa menjerumuskan Presiden Jokowi. Sebagai presiden, kata Adian Apitupulu, Jokowi itu harus netral. Peringatan Adian Apitupulu itu setidaknya bisa bermakna pada dua hal. Pertama, ada kekhawatiran bahwa Presiden Jokowi tidak akan mendukung Ganjar Pranowo dan lebih berpihak kepada Prabowo Subianto. Tanda-tandanya ini sangat jelas ya. Khusus yang berkaitan dengan relawan itu kan ini terungkap dari pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Aristiadi, yang menafsirkan pidato Presiden Jokowi pada puncak musra yang dilaksanakan di Istora Senayan Ahad lalu itu diartikan bahwa Jokowi katanya menginginkan pasangan Prabowo dengan Airlangga Hartarto. Pada saat itu menyatakan bahwa presiden mendatang atau rakyat Indonesia itu membutuhkan seorang presiden yang pemberani dan dekat dengan rakyat. Dan ini kemudian ditafsirkan itu artinya ya Prabowo dan Airlangga. Itu saya nggak tahu bagaimana kemudian tafsir dari Projo seperti itu. Yang kedua, dengan berpihak kepada salah satu calon presiden dalam hal ini Prabowo, maka itu berarti Jokowi tidak akan netral. Hal ini tentu sangat berbahaya. Sebab sebagai seorang presiden, bagaimanapun juga itu Jokowi punya kemampuan dan punya kekuasaan untuk menggerakkan semua sumber daya dan infrastruktur negara. Dan bila itu digunakan untuk memenangkan salah satu capres yang didukungnya, maka dipastikan akan terjadi berbagai kecurangan pada Pilpres mendatang. Dari 3 nama capres yang sementara ini muncul dan akan berlaga, diperkirakan akan berlaga pada Pilpres 2024, itu kan ada 3 nama. Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan dan untuk Persatuan, yakni Nasdem, Demokrat dan PKS, kemudian Prabowo Subianto yang sementara ini masih diusung oleh Gerindra dan kabarnya akan berkoalisi dengan PKB dan Golkar dan mungkin plus Partai Amanat Nasional. Sementara Ganjar Pranowo itu sudah didukung oleh PDIP dan P3. Jadi yang pertama sudah pasti itu adalah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Maka saya kira dari 3 nama itu yang bakal terkena dampak paling besar jika Jokowi tidak netral, itu bisa dipastikan adalah Anies Baswedan, bukan Ganjar Pranowo. Sudah sejak awal ya, saya kira publik juga mafhum bahwa Presiden Jokowi itu tidak menghendaki Anies itu maju pada Pilpres 2024. Dan Jokowi ini jelas hanya menginginkan 2 pasang calon saja yang berasal ini mereka ini dari para pendukungnya sendiri yang sering disebut sebagai all the president men, alias orang-orangnya Jokowi. Benar bahwa Ganjar sekarang tidak bisa lagi disebut sebagai orangnya Jokowi karena dia telah diambil alih kembali oleh Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi saya pikir ini meskipun katakanlah berbeda pilihan, tidak mungkinlah Pak Jokowi itu akan mencurangi Ganjar Pranowo. Tidak mungkinlah Pak Jokowi itu menggunakan infrastruktur kekuasaannya untuk menghalang-halangi atau apapun lah yang akan buat susah dari Ganjar Pranowo. Bagaimanapun juga Ganjar Pranowo ini walaupun berbeda jalan dengan Jokowi, ini masih tetap punya kedekatan secara politis dan kultural dengan Jokowi. Dan yang lebih penting lagi kan Ganjar bagaimanapun diusung oleh Ibu Megawati yang kata Jokowi itu sudah dianggap seperti ibunya sendiri gitu, walaupun Jokowi katanya waktu itu mengaku sering menjadi anak itu seperti anak yang nakal. Yang paling banter ya yang dilakukan Pak Jokowi terhadap Ganjar itu ya dia tidak akan membantu Ganjar dengan sumber-sumber daya yang dia milikinya. Saya kira itulah maksimal yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Walaupun ini pun tetap akan merugikan Ganjar Pranowo, tapi tidak mungkin dicurangi. Artinya ini Ganjar akan dibiarkan berjuang sendirian bersama dengan PDIP dan P3 dan sekali lagi dipastikan tidak akan mengalami gangguan. Hal itu berbeda jauh dengan Anies Baswedan yang sejak proses pencapresan saja sudah mulai menghadapi berbagai hambatan dan ancaman dan juga ini kemungkinan dia tidak bisa berlaga pada Pilpres 2024. Ancaman langsung itu bisa secara personal kepada Anies Baswedan yang kita sama-sama tahu berupa kriminalisasi melalui KPK dalam gelaran Formula E.
Nah, yang lain juga adalah upaya-upaya penggembosan terhadap partai-partai pendukungnya. Demokrat yang menghadapi ancaman yang paling awal berupa pembegalan dengan manuver kepala staf kepresidenan Muldoko yang ingin mengambil alih Partai Demokrat. Dan itu yang saya sebut sebagai penggembosan dengan cara yang kasar. Sementara cara yang halus itu belum lama ini terjadi, yakni melalui lobi-lobi tawaran kerjasama dan koalisi yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto maupun Ketua Umum dari Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Tapi dua upaya ini, dua lobi dari Erlangga maupun Caimin untuk menemui Pak SBY dan juga Agus Harimurti Yudhoyono itu gagal. Sementara ini yang sedang mengalami cobaan berat itu adalah Nasdem ya. Ini Nasdem benar-benar sedang mengalami guncangan berat setelah Sekretaris Jenderalnya yang juga Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek BTS senilai 8 triliun. Di luar itu secara personal Surya Paloh itu juga mengalami persoalan dalam bisnisnya ya. Bisnisnya pembangunan towernya yang tidak berlanjut biayanya dari BUMN pemerintah, kemudian lagi proyek-proyek cateringnya di sejumlah perusahaan milik pemerintah juga, pemerintah dan BUMN itu juga sudah mulai dipangkas. Dan kemudian juga yang lain itu pokoknya medianya juga tidak ada suplai iklan dan sebagainya, tidak ada masukan iklan. Pokoknya semua babak belur lah gara-gara Nasdem ini mendeklarasikan Anies sebagai calon presidennya. Nah, pertanyaannya buat Anda, apa saja sih yang dampaknya bila Presiden Jokowi nanti tidak netral? Sangat banyak ya instrumen yang bisa digunakan oleh Presiden. Sebagai kan Pak Jokowi menguasai semuanya lah, itu mulai dari KPU, kemudian para PLT kepala daerah. Jangan lupa ini ada dari lebih dari separuh loh sekarang itu kepala daerah yang ditunjuk PLT-nya itu pelaksana tugasnya. Itu kan berarti yang mereka ini semua dikendalikan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, termasuk juga aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, misalnya juga lembaga-lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Jadi kalau dalam kasus Mahkamah Konstitusi ini manakala nanti muncul sengketa hasil Pilpres, semuanya itu berada di bawah kendali Presiden Jokowi. Karena itu khusus bagi Anies Baswedan, bila dia ingin terpilih menjadi presiden, maka tidak ada jalan lain, dia harus menang dengan selisih suara yang sangat signifikan. Nggak boleh hanya menang tipis. Kalau cuma menang tipis, dipastikan ini akan lewat ya. Dikerjain, mungkin nggak perlu sampai sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Sejak awal di KPU dia sudah lewat ini kalau selisihnya hanya tipis-tipis saja. Kalau kita lihat sekarang ini kan skenario-nya ini kan mirip-mirip lah dengan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ya. Saat itu banyak sekali lembaga survei yang memastikan bahwa pasangan Anies Sandi itu akan lewat pada putaran pertama. Kok jadi sama ya dengan sekarang ya, di mana lembaga-lembaga survei selalu menempatkan Anies itu berada di peringkat ketiga. Nah, ini artinya dia juga tidak akan masuk dalam putaran kedua. Dengan publikasi lembaga survei yang masih semacam itu, dibangun persepsi publik ya bahwa Anies ini kalau toh maju dia akan tersingkir duluan di babak pertama. Yang maju dalam putaran kedua itu adalah Prabowo dengan Ganjar Pranowo dengan masing-masing pasangannya. Kami dulu ketika pilkada di Jakarta, Bapak sekalian, tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada, tidak ada. Bahkan litbang sebuah koran sangat terkenal itu menempatkan kita jauh sekali di bawah. Kalahnya berlebihan. Sampai di ujung pun kita masih kalah. Jadi saya sering bilang, ini sebetulnya aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei ya gitu. Ini yang mana nih kita? Nggak tahu. Hari ini juga kita menemukan itu. Bahkan ada yang tanya kemarin di sebuah wawancara, Pak Anies ini banyak jegal-jegal, gimana komentarnya? Saya komentari gini, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Kan nomor 3. Kalau surveinya nomor 3, tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Ini logika sederhana saja. Kalau dia percaya nggak usah dijegal. Selain membangun persepsi dan penggiringan opini publik, Anda jangan lupakan bahwa publikasi lembaga survei ini juga bisa menjadi justifikasi kecurangan, terutama misalnya dalam quick count ya.
Karena publik pasti akan menerima secara wajar bila nantinya Anies tersingkir karena surveinya memang selalu berada di tempat ketiga dari 3 calon yang ada. Nah, agar lolos dari kecurangan akibat tidak netralnya presiden dan diikuti yang kemudian bisa mengerahkan infrastruktur negara, maka seperti saya sebut sebelumnya, Anies itu harus menang besar. Ini seperti skenario Pilkada DKI Jakarta. Pada putaran kedua, Anies yang berpasangan dengan Sandi itu kan mengalahkan Ahok Jarot dengan angka yang sangat telak, sangat signifikan. Ahok Jarot waktu itu hanya mendapat 42,05%, sementara Anies Sandi memperoleh 57,95%. Jadi selisihnya ini hampir 16%, atau tepatnya 15,90%. Dengan selisih yang sangat besar seperti hasil Pilkada DKI putaran kedua, Pilkada tahun 2017 ya, tidak mungkin lagi angkanya itu ditukangi atau diotak-atik ya di kotak suara maupun di KPU. Itu nggak mungkin ya, KPU tingkat kabupaten sampai ke provinsi dan sampai di pusat gitu. Selisih perolehan suara yang sangat besar itu juga tidak mungkin disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ini akan sangat berat ya bagi penggugat untuk membuktikannya di Mahkamah Konstitusi itu terjadi kecurangan, katakanlah misalnya begitu di banyak tempat. Karena kalau selisih suaranya sangat besar, dan bagi Mahkamah Konstitusi juga sangat riskan ya kalau bermain-main dengan selisih suara yang begitu besar. Jadi sekali lagi ini catatan penting untuk Anies dan timnya kalau mau menang Pilpres. Harus menang dengan selisih suara yang sangat besar. Kalau cuma menang tipis-tipis saja dipastikan akan lewat. Saya Rizky Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ya memang itu tugas seorang presiden. Hanya memang kalau sudah nanti ada ketetapan KPU, saya bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik.